Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum antum melanjutkan kegiatannya, sebagian mungkin akan melanjutkan zikirnya, mungkin sebagian akan ada yang melanjutkan tidurnya. Kadangkala setelah iktikaf itu pagi harinya kayak ikan pindang. Tapi ada sebagian yang mungkin lanjut bekerja. Ahibati fillah. Tadi imam kita di rakaat pertama baca surat apa? Wal fajr. Demi fajar. Walayalin ashar. Demi 10 malam. 10 malam yang dimaksud dalam ayat ini menurut pendapat yang rajih adalah 10 awal Dzulhijjah. Tapi di rakaat kedua imam kita membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dua-duanya membicarakan tentang waktu. Dan ternyata memang modal manusia hidup itu adalah waktu. Sebagian kita mungkin sudah berumur 40 tahun. Ada yang berumur 50, ada yang berumur 60, mungkin lebih dari itu jemaah. Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat akan mempertanyakan kepada dia an umrihi fima afna. Umurnya itu dipakai buat apa? Dan subhanallah, dari umur manusia itu ada umur yang sangat spesial. Kapan? Kapan umur yang sangat spesial? Masa muda. Maka ada pertanyaan khusus nanti an syababihi. Masa mudanya itu dipakai buat apa? Karena kalau orang sudah tua, ya mungkin dia tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak muda beraktivitas. Kita lihat bagaimana anak muda mampu mendaki gunung. Ya. Saat orang tua sudah harus pakai kursi roda. Kita lihat bagaimana anak muda mampu berkelana dengan sepedanya berpindah dari satu bukit ke bukit selanjutnya. Kemudian dia menancapkan bendera di puncak bukit tersebut. Yang orang tua cuma bisa nonton dan melihatnya. Maka akan ada pertanyaan khusus berkaitan dengan masa muda tersebut. Ahibati fillah, ni'matani kata Nabi SAW. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai untuk mensyukurinya. Lalai untuk memanfaatkannya, lalai untuk menjadikannya nikmat yang produktif buat hidup dia di dunia dan di akhirat. Apa 2 nikmat itu? Kita tahu semua. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Yang dikasih kesehatan kadangkala nggak dikasih waktu luang. Yang dikasih waktu luang terkadang tidak dikasih kesehatan. Antum lihat yang banyak waktu luangnya siapa? Pensiunan biasanya. Dia udah nggak punya kerjaan, tapi sudah tua. Kadangkala fisiknya sudah tidak bisa mendukung lagi. Ada yang dikasih kasih sehat tapi nggak punya waktu luang. Kerja dari pagi sampai sore, habis malam shift malam lembur karena kejar setoran buat THR. Kadangkala dia
nggak punya waktu luang. Ana ingin kita semua merenungkan bagaimana para salafus soleh memanfaatkan waktu mereka. Kalau bicara konsep waktu kita semua sama. Berapa waktu kita? Dalam setahun ada berapa hari? Berapa hari? 354 hari. Berapa? 350? Berapa jemaah? 365, iya kan? Masih ada yang 365 jemaah. Itu kalendernya orang-orang kafir jemaah. Kita ini berbicara di masjid. Kalendernya umat Islam masih 300 berapa? 350? 54. Nah. Iya. Karena bedanya berapa hari? 11 hari bedanya. Berarti 354. Taib. 354 hari. Dibagi 12 bulan. Satu bulannya berapa hari? 29, 30. Nggak ada yang 31. Nggak ada yang 28. Kata Nabi SAW, Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu bulan itu kayak gini. 10, 10, 10. Atau hakadha wa hakadha wa hakadha. Berarti berapa? 29 hari kata Nabi SAW. Baik, dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Baik, 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Sama waktu kita sama antum. Sama jamaah semua. Waktunya para sahabat dengan kita sama. Tapi Nabi SAW menyebutkan akan datang satu masa yang 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam lewat begitu saja. Itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Jadi waktu itu sebenarnya sama, tapi berkah waktu itu yang berbeda. Kita tadi malam sholat berapa juz? Ada 2 juz? Nggak sampai 2 juz sama. Berapa rakaat kita sholat? 11. Terus tambah 5 waktu. Tambah rawatib. Tambah duha. Kira-kira berapa semuanya? Ada 100 rakaat? Nggak ada kan? Nabi SAW 1 rakaat beliau sholat. Baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Yang kita bicara sholatnya Nabi 11 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat beliau kadang-kala baca 5 juz lebih. Kita imamnya sudah gonta-ganti, nggak nyampe 1 juz. Ganti imam lagi, ganti imam lagi. Allahu Akbar jemaah. Ada apa sama kita? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dalam sehari semalam hatam 2 kali Al-Quran. Apa waktunya Imam Syafi'i 26 jam? Tidak. Kita yang mau sehari, ya mungkin enggak lah Ustaz, kalau 1 hari 2 kali berat lah. Oke, sehari 10 juz, mungkin enggak? Mungkin. Nabi SAW menyebutkan, ya kalau bacalah hatam paling tidak 3 hari ya, hatam. Gimana kita mulai nanti malam? Ada Ustadz Irfan mumpung di sana Ustadz. Kita hatam 3 malam sekali Ustadz. Naam jemaah. Al-Imam Syafi'i dalam sehari 2 kali hatam. Berarti berapa juz? 30 juz kali 2.
Kenapa mereka mampu, kita nggak mampu? Apakah karena Imam Syafi'i kuat secara fisiknya? Enggak juga. Imam Syafi'i di akhir hayatnya sakit ambeien rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik disebutkan dalam Tabaqat Hanabila, Imam Malik itu beliau disebutkan makatha sittina sana yasumu yauman wa yuftir. Beliau selama 60 tahun itu puasa Daud. Wa kana yusalli fi kulli yaumin 800 raka'ah. Beliau dalam sehari sholat 800 rakaat. Kita berapa rakaat? Dalam sehari. Kapan sholatnya Ustaz? Coba antum perhatikan, kita sholat cuma 1 jam. 1 jam kita sholat. 1 jam kita sholat. Sisanya ngapain? Yang ngopi di sana. Yang ngobrol di sana. Anda lihat habis sholat langsung punya grup masing-masing. Sebelah sana. Kita ini iktikaf. Seharusnya seorang yang iktikaf itu, oke, mungkin dia di rumah waktunya nggak berkah. Kita di masjid pun kok sama aja. Hanya tadi 11 tambah 10 anggap. Hanya 21 rakaat. Sholat kita. Iya saat malamnya, anak siangnya Ustaz. Tahib antum. Duhanya berapa antum? Kita bicara waktu duha, ini waktu. Bebas. Waktunya sejak terbitnya matahari. Ya kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari. Sampai sebelum matahari tergelincir. Atau sebelum matahari berada di tengah. Berapa jam? Kalau matahari terbit itu jam berapa hari ini? Coba lihat syuruk jam berapa? Jam 5? Jam 5.34. Anggap jam 5.45. Anggap jam 6. Jam 6 sampai jam 11 itu berapa jam? 5 jam. Kita bisa nggak sholat 5 jam kebanyakan loh Ustaz. Oke, kebanyakan. 3 jam. Bisa nggak kita? Loh kita iktikaf loh, nggak ngapa-ngapain loh. Yang kerja oke, mungkin yang kerja harus berangkat ke tempat kerjanya. Tapi yang tidak bekerja, yang sedang iktikaf, yang memang dia ingin mengkhususkan waktunya lillahi ta'ala. Dia tinggalkan dunia. Kemudian dia datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Coba lihat. Nggak bisa jemaah. Ya Ustadz nggak bisa. Alhamdulillah. Oh iya sudah. Tapi coba Imam Malik bisa 800 rakaat. Disebutkan Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia 1000 rakaat. Ustaz, yang penting kan kualitasnya Ustaz. Oke. Antum kualitasnya 11 rakaat tadi malam sudah tahu. Kita cuma 1 jam jamaah dan merasa sudah alhamdulillah, sudah qiyamul lail. Qiyamul lail itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yang paling afdal itu adalah qiyamul lail kullahu. Jadi sholat dari habis isya sampai hampir sahur. Sebagaimana tadi malam disebutkan oleh Ustaz Yasir, hafizahullah ta'ala, para salafus soleh, sholatnya sampai mau sahur jemaah. Mereka sholat. Tapi model yang kedua, ada yang sholat di awal malam dan di akhir malam. Tapi dikit-dikit nih. Ada yang sholatnya di akhir malam aja. Ada yang sholatnya di awal malam saja. Yang paling mulia yang mana? Yang tadi. Yang menghidupkan malamnya. Kalaupun dia tidur mungkin sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kalau bicara waktu, dalam 12 bulan itu, waktu yang paling mulia adalah Ramadan. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh tidak seperti di 11 bulan lain.
Dan di bulan Ramadan 20 pertama berbeda dengan 10 terakhir. Kana idza dakhala al-ashr. Beliau alaihi salatu wassalam kalau sudah masuk 10 terakhir berbeda dengan 20 pertama. Syadda mi'zarahu. Tali sarungnya itu dikencengin. Wa'tazala nisa'ahu. Istri-istrinya ditinggalin. Wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Wa ayqadha ahlahu, dan keluarganya dibangunkan. Karena waktu ini cuma sebentar dan umur kita nggak panjang. Allah dari baiknya sama kita disediakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah ya, semua yang menghidupkan 10 malam ini dapat Lailatul Qadar. Tapi kualitas Lailatul Qadarnya beda-beda. Tadi ada yang cuma sholat di awal malam, ya udah itu yang dia dapatkan. Yang lebih baik dari 1000 bulan itu sholat dia itu lebih baik dari 1000 bulan. Dia sholat yang cuma 1 jam, ya itu. Ada yang sholatnya kayak kita mungkin 1 jam 1 jam. Ya udah 2 jam ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin ditambahin tadi ada zikirnya, ditambahin lagi ada sholawatnya, ada doanya. Kemudian ada yang menghidupkan malam full. Ada yang setelah sholat taraweh dia bersama imam, dia sholat lagi. Jadi antum jangan berpikir nunggu qiyamul lail nanti sholatnya. Enggak. Ini hanya program masjid untuk memberikan kemudahan. Bukan berarti antum nggak boleh setelah imam sholat antum sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, terus sampai ketemu nanti imamnya sholat. Kalau antum capek, tidur, istirahat, terus sholat lagi. Dan antum yang nggak hafal Quran, boleh pegang Quran. Waktu ini sebentar jemaah. Bentar lagi, 10 hari ini, tahu-tahu Lailatul Aid. Sudah selesai. Sudah sibuk dengan baju barunya, sibuk dengan makanannya. Maka tolong manfaatkan keberadaan kita di 10 hari terakhir ini. Baik yang iktikaf ataupun yang pulang ke rumahnya. Antum pulang ke rumahnya, duha itu manfaatkan. Kalau antum nggak ada kerjaan, manfaatkan waktu duha itu. Sholat sudah. Berapa rakaat terserah. Mungkin antum dapat 100 rakaat. Alhamdulillah. Sambil nunggu. 2 rakaat itu berapa menit jemaah? Kira-kira kalau yang hebat-hebat. 2 menit? 2 menit cukup? Tidak cukup. Yang baca kulhu lah, baca kulhu Allahu ahad, idza jaa nasrullah. Terus rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lalu sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, lalu langsung rukuk. Ambil sah-sahnya aja lah. Dapat 2 menit setengah, anggap 3 menit. Berarti 1 jam dapat berapa rakaat? Berapa? 40 lah. 2 rakaat kan 3 menit. Iya, 2 rakaat 3 menit. Berarti dapat 40. 40 kali 5 Ustaz, dapat 200 ya. Mungkinkah kita? Nggak bisa kita jamaah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jangan pernah mengandalkan kemampuan kita. Kemarin habis asar Ustadz Denny hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwa dalam semua kegiatan kita perlu isti'anah billah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kita mampu tapi tidak bisa melakukannya adalah dosa-dosa kita. Maka terkadang sebelum kita melakukan itu istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan minta diberkahin, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik jamaah. Tinggal 9 malam. Maka semoga kita bisa memanfaatkannya. Jangan lupa zikir pagi dan petang, zikir sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, semampu kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar yang penuh dengan berkah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya nanti ke depan sama Ustaz. Nah.